dalam hal pengembangan SDM, kita juga harus melihat visi misi yang digelorakan oleh Bapak Presiden. Bagaimana peningkatan kualitas pengusaha Indonesia itu tetap menjadi yang utama. Arahan Bapak Presiden demikian juga. Dari 5 arahan Bapak Presiden, pembangunan SDM masih menjadi hal yang pertama. Selain infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, kebijakan penyederhanaan birokrasi, dan transportasi umum. 1 dan 4 ini memegang peranan yang sangat penting. Namun demikian kita harapkan pengembangan SDM ASN juga mampu mensupport 7 agenda pembangunan. Ada di ketahanan ekonomi, ada pengembangan wilayah, bagaimana SDM yang berkualitas bersaing, terkait mental, infrastruktur, lingkungan hidup, dan juga stabilitas politik. Nah, tentu saja perlu dihormati, pengembangan SDM ASN ini juga harus sesuai dengan arah kebijakan dan strategi ASN di daerah. Arahnya apa? Arah kebijakannya adalah untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan desa dasar, daya saing, serta ekonomi daerah. Jadi kita harus mampu menopang ke arah situ. Bagaimana sasarannya? Bagaimana strateginya? Itu semuanya pada minggu perlu ada dalam artian masuk di dalam RCMN kita, di mana di tempat poinnya terkait reformasi birokrasi dan tata pemerintahan ada hal yang sangat urgen terkait profesionalitas ASN. Itu banyak hal yang sudah dilakukan terkait dengan birokrasi, perbaikan sistem kesetaraan, kemudian percepatan perubahan metode undang-undang ASN, secara kelembagaan juga. Intinya juga adalah kompetensi kita perlu ditingkatkan. Selain distribusi ASN dengan keahlian yang profesional, yang juga harus mengacu kepada unggulan-unggulan. Ini harus kita lakukan dengan segera. Bapak Ibu hormati, kalau kita bicara pengembangan SDM, kebijakan pengembangan SDM ASN di luar negeri, ada beberapa dasar hukum yang Bapak dan Ibu sudah maklumi. Baik itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011, Undang-Undang 23 tahun 2012, Undang-Undang 11 tahun 2008, Undang-Undang 14 tahun 2008, dan berbagai PP ataupun proses lainnya. Ini mengacu pada kita. Nah, kita lanjut sekarang terkait masalah penyelenggaraan yang berpengaruh terhadap pengembangan SDM ASN. Bapak Ibu hormati, tahapan penyelenggaraan saya yakin sudah dilalui oleh pemerintah provinsi dan kota sepanjang. Bagaimana penyerahannya, bagaimana kemudian penciptaannya, termasuk juga penyesuaian mekanisme kerjanya. Namun demikian juga, yang perlu kita perhatikan juga adalah penyetaraan ini, baik kondisi sebelum penyederhanaan maupun kondisi setelah penyederhanaan. Penyederhanaan birokrasi banyak mengenai jabatan administrator dan pengawas yang kemudian bertransformasi ke dalam berbagai jabatan-jabatan fungsional yang cukup banyak. Tahapannya sudah saya sampaikan, dan sekarang Kemenpan RB sedang menggodok paling tidak bagaimana agar tujuan dari penyelenggaraan birokrasi itu agar pelayanan publik bisa dilakukan dengan cepat, lebih efisien, lebih efektif, itu bisa berjalan dengan bagus. Walaupun sekarang pada umumnya pejabat fungsional hasil penyelenggaraan birokrasi umumnya masih melaksanakan tugas-tugas yang relatif struktural, jadi sebagai koordinator dan subkoordinator. Namun demikian, kita dari pengembangan SDM, dari institusi yang bertugas melakukan pengembangan SDM, tidak boleh diam. Kita harus menyiapkan kapasitas para pejabat fungsional tersebut. Paling tidak, karena begitu banyak pejabat fungsional yang sebenarnya tidak siap untuk menjadi fungsional, mereka itu disiapkan, tahu tugas pokok dan fungsinya secara baik. Nah, tentu saja ada beberapa dampaknya. Ini cukup banyak dampaknya. Kondisi jabatan fungsional yang belum rata, kemudian jabatan fungsional yang belum sesuai dengan tugas pokoknya. Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Bagaimana nantinya agar pejabat-pejabat fungsional yang begitu banyak akibat atau dampak penyederhanaan birokrasi ini betul-betul
nanti sesuai dengan tujuan sasarannya, bisa mempercepat pelayanan publik, bisa lebih efisien, bisa kemudian berbagai hambatan kendala-kendala struktural yang kemarin dihadapi bisa kemudian dihilangkan. Ini yang harus kita lakukan. Dan saya yakin pemerintah provinsi maupun kota sudah melakukan rekapitulasi ataupun juga melakukan inventarisasi terkait itu. Nah, ini tentu saja perlu ada adaptasi kebijakan. Baik dari sisi mindset-nya, budaya set-nya, maupun prosedur set-nya. Namun hal yang juga harus kita sikapi secara bijak terkait dengan kebijakan birokrasi yang dampaknya terhadap bagaimana kita lingkungan institusi BPSDM, baik itu pusat, provinsi, maupun BKPSDM kota, juga harus menyiapkan mereka semuanya. Di sisi yang lain adalah ada keuntungan-keuntungan menjadi pejabat fungsional. Yang pertama adalah bagaimana kesempatan untuk naik pangkat lebih cepat, batas usia pensiun lebih panjang, otomatis perlu peningkatan kapasitas yang lebih panjang juga. Tetap memiliki kesempatan untuk menjadi JPT, dan juga tunjangan jabatan lebih tinggi. Hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat melakukan identifikasi rumpun jabatan fungsional pasca dari birokrasi ini, kemudian ada sinkronisasi, juga melakukan analisis kebutuhan kompetensi apa saja, karena jabatan fungsional perlu ada tingkat-tingkat yang berjenjang untuk penunjang karirnya, ada juga tingkat-tingkat yang sifatnya tematik, yang teknis substantif untuk meningkatkan kapasitasnya. Tentu saja ada pemeta desain dan juga menyusun kriteria desain bagaimana pengembangan kompetensi para pejabat fungsional pasca penyederhanaan birokrasi tersebut. Bapak Ibu Bupati, dan ini tentu saja juga memerlukan kita semuanya untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan kementerian lembaga sebagai pembina fungsional. Kami di PSN Mendagri sekarang ini hampir seluruhnya sudah menjadi fungsional, eselon 3 dan eselon 4. Berbagai jabatan fungsional ada di BPSDM. Otomatis kita sekarang juga harus banyak berhubungan dengan kementerian lembaga, instansi pejabat fungsional tersebut. Kita juga perlu meningkatkan kerjasama dengan mitra potensial, meningkatkan sinergitas dengan kementerian lembaga dan daerah dalam melaksanakan tugas pembangunan SDM dan juga melakukan inovasi dan perbaikan secara terus-menerus. Bagaimana strateginya sekarang, Bapak Ibu? Kita sudah ada aturan bagaimana BPSDM di tingkat kementerian lembaga melakukan sertifikasi, standarisasi, dan kompetensi. Bagaimana provinsi BPSDM-nya melakukan kegiatan sertifikasi dan berbagai kompetensi. Dan Kapkota tinggal melaksanakan berbagai kompetensi sesuai dengan kemampuannya. Kompetensinya apa aja? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 dan Undang-Undang Nomor 3. Hendaknya kita mampu melaksanakan berbagai kompetensi secara profesional, baik untuk kompetensi teknis, kompetensi sosioplural, kompetensi manajerial, dan kompetensi pemerintahan. Ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebanyakan daerah, anggaran kegiatan diklatnya, anggaran kegiatan kompetensinya, habis untuk pelatihan dasar CPNS dan untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya kepemimpinan, manajerial. Padahal kemampuan-kemampuan teknis sesuai dengan tugas pokok fungsi organisasi perangkat daerah itu sangat penting. Perangkat-perangkat daerah yang ada di OPD itu perlu dibekali dengan berbagai kemampuan teknis. Kalau BPSDM provinsi, BKPSDM kota tidak siap untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah, otomatis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahnya mungkin nanti akan terhambat oleh kompetensi ASN yang mengelolanya. Misalnya, apakah kita sudah betul-betul memberikan perhatian terhadap katakanlah peningkatan kapasitas dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan kebudayaan, dinas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Apalagi yang sifatnya pilihan, bagaimana dinas kelautan dan perikanan, kemudian dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dan berbagai dinas-dinas lainnya. Ini perlu kita pikirkan. Dengan demikian, hendaknya BPSDM provinsi, BPSDM kementerian lembaga, BKPSDM kota mampu melaksanakan berbagai kompetensi secara profesional untuk 4 kompetensi, baik itu kompetensi teknis, manajerial, pemerintahan maupun sosio-kultural.
Ini yang harus kita lakukan. Dan para hormati, tentu saja keempat inilah Bapak dan Ibu harus lihat proporsional. Dan jangan terjebak bahwa BPSDM melaksanakan bidang saja. BPSDM itu melaksanakan berbagai kompetensi. Tidak hanya diklat, bisa workshop, seminar, BIMTEK, FGD, dan sebagainya. Mari kita lakukan itu kembalikan. Dan saya sebagai orang Kementerian Negeri mengingatkan bahwa seluruh ASN, apalagi kepala perangkat daerah, mutatis-mutatisnya, pejabat di bawahnya, administrator dan pengawas, perlu juga menguasai kompetensi pemerintahan. Jadi DPSD provinsi, BKWSD kota, hendaknya memberikan perhatian juga terhadap pengembangan kompetensi yang sifatnya kompetensi pemerintahan, yang menyangkut 7 aspek kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, sampai kepada etika pemerintahan. Itu yang mestinya secara profesional, dengan tetap berdasarkan pada 2 undang-undang utama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Undang-Undang 23 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah. Ini harus disinergikan. Kenapa kita bicara Undang-Undang 23 dalam pengembangan SDM? Karena 77% ASN kita ada di perangkat daerah. Bicara perangkat daerah, otomatis kita juga bicara tentang Undang-Undang 23. Jadi harus mampu kita sinergikan. Bapak Ibu hormati, nah terkait dengan masalah kegiatan ini, kita harus melihat bagaimana arsitektur solusi pembelajaran kita ke depan. Kita harus melihat, Bapak dan Ibu, mereka menginterview terkait target peserta. Siapa yang JBT kalau di kota, ya atau provinsi mungkin JBT materinya kurang ya, tapi JBT peratapannya, kemudian koordinator, pelaksana, fungsional, harus kita lihat. Kemudian kontennya proporsional, manajerial, teknis, sosial-kultural pemerintahan, metodenya bagaimana, apakah kita belajar mandiri, learning, classical, dan sebagainya, tata kelolanya bagaimana. Jadi, Bapak dan Ibu, khususnya yang ada di PPSDM Provinsi Banten dan Kota, kita harus mampu sekarang mengimprovisasi terkait target peserta, manajemen konten, metode penyampaiannya, serta tata kelolanya secara tepat. Kalau kita tidak bisa melakukan secara tepat, maka nanti pun dari sistem pembelajarannya tidak akan pas. Karena kita harus melihat terkait sistem merit, sistem solusi, dan juga terkait masalah penjamin mutu. Dan ke depan, orang itu, seiring dengan transformasi digital, kita mengalami transformasi pengembangan SDM, pengembangan kompetensi visual. Kita di era digital ini sudah dituntut adanya terkait learning management system, LMS. Nah, bagaimana sekarang BPSDM provinsi, Kap Kota, itu memberikan support kepada provinsi untuk menyiapkan literasi digital yang bisa mengisi untuk LMS kita. Pembelajaran tidak akan selalu bersifat klasikal. Pembelajaran nanti dengan kompetensi bisa dilakukan secara hibrid. Klasikal ada, tapi mungkin tidak akan mendominasi. Akan ada hibrid, ada blended antara pembelajaran tatap muka klasikal dengan secara virtual. Tapi juga ada pembelajaran yang secara virtual saja. Ini peran LMS luar biasa. Dengan LMS, nanti para peserta, audiens, bisa belajar secara mandiri. Tinggal mungkin bagaimana kita membulatkan, tinggal bagaimana ujian, sertifikasi, dan sebagainya. Kemudian juga, di era digital ini, BPSDM Provinsi harus menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi. Mulai dari pelaksanaan analisis kebutuhan kompetensi, dulu namanya harus diklat. Bagaimana kemudian pendaftaran, bagaimana kemudian masalah pembelajaran, monitoring, penilaian, sertifikasi, dan sebagainya. Ini harus ada. Siapkah kita sudah menyusun sistem informasi tersebut? Terkait sertifikasinya juga. Apakah SN yang kita laksanakan, kita tingkatkan kompetensinya itu langsung menyiapkan kompetensi? Tidak. Sekarang ada sertifikasi melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh LSPPDN, Lembaga Sertifikasi Pendidikan Negeri. Sertifikasi untuk bisa menstandarkan terkait dengan ASN-ASN yang kompeten.
Dan kemudian kita sekali lagi perlu lakukan peningkatan sarkas IT yang memadai. Sudah siap ke sana. Pembelajaran ke depan tidak akan terus lakukan secara klasikal. Nah, berbagai kegiatan ini pada itu, sekali lagi UPSTN tidak hanya sebagai pelaksana atau penyelenggara diklat. Ada kursus, penataran, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kalau biayanya kurang? Kalau biaya terbatas malah itu, sekarang kan sudah berkembang teknologi informasi yang luar biasa. Digital, ada Zoom meeting dan sebagainya. Bapak dan Ibu di provinsi, kembangkan berbagai kegiatan penkompetensi seperti workshop, seminar, kursus, dan sebagainya secara e-learning dengan tema-tema yang kekinian, tema-tema yang memberikan solusi, way out, pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Khususnya di tingkat daerah, BPSDM provinsi harus mampu melaksanakan berbagai pengembangan kompetensi untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah. Khususnya yang terkait dengan keterbatasan kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami di BPSDM Kemendagri sekarang tiada hari tanpa pengembangan kompetensi, baik yang dilakukan secara klasikal, secara blended, gabungan antara klasikal dengan tatap maya, maupun secara virtual. Secara virtual sekarang, kami betul-betul mendekatkan dengan kebutuhan dari komponen, kebutuhan dari pemerintah daerah. Masalah yang dihadapi apa? Oh, masalah yang dihadapi tentang pengelolaan daerah. Kita laksanakan. Oh, yang dihadapi terkait masalah humasan, masyarakat. Oh, yang dihadapi terkait masalah infrastruktur umum. Ini. Jadi kita itu betul-betul diklat dengan sampai, atau pengembangan kompetensi dengan sampai, visi misi gubernur, bupati, kepala daerah kemana, kita kemana, tidak. Nah, tapi karena anggaran terbatas, sekarang laksanakan berbagai kompetensi yang sifatnya blended atau virtual, yang betul-betul tadi itu, yang sesuai dengan kebutuhan daerah, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, yang betul-betul bisa mengatasi permasalahan-permasalahan daerah, yang temanya betul-betul kekinian, yang kita semuanya akan bisa mewujudkan bagaimana tujuan visi-misi daerah itu tercapai. Jangan sampai topik-topik yang dilaksanakan oleh BPSDM provinsi itu lari dari permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Nah, inilah sekarang ruang belajar zaman now. Ada tatap muka, secara klasikal, tatap maya, ada kolaboratif, ada personal, mandiri. Paling tidak, model pengembangan kompetensi ke depan, pertama blended, yang kedua learning virtual, yang ketiga adalah terkait dengan klasikal. Dan dalam kerangka itu pula pada itu, sekarang ini kita sama-sama maklumi, ada kebijakan bagaimana setiap ASN berhak mendapatkan kompetensi per ASN per tahun adalah 20 CP. Kalau itu dilakukan dengan cara-cara konvensional, tidak akan mungkin tercapai. Bahkan mungkin tujuan-tujuan organisasional tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, ke depan, mulai sekarang, insya Allah pada tahun ini kami akan launching mengenai Kemendagri Corporate University. Ini juga adalah amanah dari PP 17 tahun 2020. Jadi kita berharap juga nantinya di Banten juga ada Banten Corporate University. Bagaimana ini adalah pendekatan yang terintegrasi, yang terencana, yang sistematis, yang terpadu untuk mengelola berbagai hal terkait kompetensi untuk bisa mewujudkan tujuan organisasi. Selama ini adalah tujuan dari pemerintah daerah Provinsi Banten. Nah, kita sama. Polanya tidak demikian seperti yang sekarang ini. Polanya sudah berubah. Bagaimana kemudian tingkat persentase yang harus kita capai. Pola pembelajaran jadi lagi klasikal, sekedar transfer knowledge, tidak. Itu sudah berkembang jauh ke depan. Namun demikian, yang dihormati,
ada hal juga yang sangat penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan alokasi anggaran. Bapak Dirwati, sesuai dengan Permendagri terkait pedoman umum penyusunan RAPBD, baik untuk tahun 21, 22, dan insya Allah tahun 23 juga bersama, bahwa mestinya untuk provinsi minimal mampu mengalokasikan 0,34% dari total budget daerah untuk biaya pengembangan kompetensi SDM-ASN. Untuk kota adalah minimal 0,6%. Nah, ini tolong dijaga betul-betul agar persentase ini dapat. Karena ini sebenarnya minimal. Oleh karena kita berharap banyak. Yang minimal ini dan dihabiskan untuk satu kegiatan saja. Nah, kita lihat nanti di Banten. Lanjut. Dari anggaran yang ada tersebut, dari pengamatan kami di hampir seluruh daerah, 75-80% habis untuk pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan. Ini yang nantinya tolong dengan seiring dengan penyempurnaan yang banyak dilakukan oleh LAN RI, efisiensi biaya dan sebagainya, hendaknya kita mampu melakukan atau menyelenggarakan berbagai kompetensi untuk tiap-tiap kompetensi secara proporsional. Jangan habis untuk dilaksar sama Latin, karena perangkat daerah juga sangat membutuhkan kompetensi-kompetensi teknis terkait dengan tugas pokok fungsinya di perangkat daerah. Di samping juga perlu juga untuk memahami kompetensi pemerintahan dan kompetensi sosio-kultural. Ini kurang lebih untuk di gabungan Provinsi Banten. Sebenarnya untuk provinsi lumayan besar, ada 0,51, ini cukup besar. Untuk tab kota justru yang masih kecil, Pak, ini menjadi perhatian. Namun yang 0,51% ini perlu kita lihat apakah seluruhnya berada di BPSDM Provinsi Banten atau juga tersebar di berbagai OPD. Kalau masih tersebar di berbagai OPD, apakah ini juga terpantau atau tidak? Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana peningkatan anggaran biaya kompetensi di lingkungan Kap Kota Provinsi Banten yang perlu kita perhatikan. Ini kurang lebih seperti ini kondisinya. Sebenarnya naik turun, tinggal nanti mungkin dari Bapak dan Ibu yang ada di BKPSDM mengecek lagi apakah Lebak yang tadinya tahun 21 hanya sebesar 130 jutaan, sekarang meningkat tajam menjadi hampir 2M. Pandeglang, saya belum tahu kenapa nggak tercatat. Serang, ada peningkatan. Tangerang, penurunan, tapi itu karena apa? Nah, ini tolong dicek gitu. Dan bagaimana peruntukannya gitu. Ini yang harus dicek oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, totalnya Pak Ibu sebenarnya cukup besar. Andai kata memang kita melihat di sini. Dan andai kata ini kan datanya saya dapat dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dan dari Dijen Keuangan Daerah. Kalau ini memang betul seperti ini, besar, tinggal bagaimana kita mampu mengoptimalkan. Mungkin demikian Pak Kepala BPSDM, kurang lebih setengah jam seperti yang Bapak minta saya penuhi dengan cepat. Mungkin kita banyak diskusi, intinya adalah saya berharap berbagai pengembangan kompetensi SDM-ASN di Provinsi Banten betul-betul jangan hanya sifatnya transversalis saja, tapi knowledge yang mampu diimplementasikan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah, baik oleh provinsi maupun dari Kopka. Oleh karena itu, jangan sampai kegiatan-kegiatan program-program yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Banten tidak mensupport atau kurang sejalan dengan kebijakan visi misi dari gubernur atau kepala daerahnya. Dan kemudian kalau ada biaya kurang, lagi lakukan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang kekinian, yang betul-betul itu menjadi problem solving, solusi, menawarkan jalan
melaporkan alternatif permasalahan terhadap masalah-masalah yang dari oleh OPD. Jadi kalau OPD ada masalah apa terkait kompetensinya, kita BPSDM wajib untuk lakukan. Kita kalau bisa malah kemudian melakukan pendekatan. Kita mencoba tidak pasif, tapi kita proaktif terhadap permasalahan-permasalahan yang dari OPD. Tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, kolaborasi networking antara BPSDM provinsi dengan seluruh OPD di lingkungan provinsi maupun kota Banten itu sangat penting. Tanpa itu kita tidak akan bisa mengcover permasalahan-permasalahan yang itu oleh suatu daerah. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit, Pak Kaban. Pertanyaan bagus sekali. Sayang tadi saya suaranya naik turun, lebih sering nggak terdengar dengan jelas. Tapi kalau suaranya Pak Kaban sangat clear. Pertama terkait masalah kompetensi pemerintahan. Perlu kami sampaikan bahwasanya terkait kompetensi tersebut sudah relatif sangat clear diatur di dalam Permendagri 108 tentang kompetensi pemerintahan. Itu sudah jelas sekali standar-standar kompetensi yang harus dikuasai. Namun demikian kami juga menerima masukan seperti yang tadi Pak PLTKP sampaikan dari berbagai komponen. Karena kalau kita bicara mengenai kompetensi pemerintahan, kan bicara mengenai 7 aspek. 1 tentang kebijakan dispensasi, 2 hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, 3 tentang pemerintahan umum, 4 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang 5 tentang keuangan daerah, yang 6 tentang hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD, yang 7 tentang etika pemerintahan. Bicara masing-masing item aja cukup panjang ini. Jadi kami sekarang dengan komponen-komponen bicara tentang keuangan daerah. Keuangan daerah saja banyak sekali gitu. Ini yang sedang kami coba susun bersama-sama dengan komponen-komponen terkait detail rincian-rincian dari item-item yang diperlukan terkait masalah standar kompetensi. Tapi kalau bicara mengenai standar kompetensi secara umum, sudah di dalam ada Permendagri 108 tahun 2018. Ini yang perlu kita acu. Dan tentu saja kami nanti Pak PLT kalau memungkinkan, toh Jakarta Banten tidak jauh, mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala pusat saya, kepala pusat standarisasi dan sertifikasi, nanti lulus Kapelujan agar nanti bisa kontak-kontak dengan BPSDM Provinsi Banten terkait kegiatan pengembangan kompetensi ini, terkait dengan penyusunan standarisasi. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan gitu. Hingga nanti untuk tahun ini dan tahun depan, kalau kita bicara mengenai kompetensi terkait pengembangan standar kompetensinya bagaimana, terkait sertifikasinya bagaimana, itu nanti sejalan. Nanti saya kasihkan kepada aja ke Pak Kaban, Bu Kapus, Bu Dusa untuk bisa kontak-kontak dengan Bapak atau staf yang terkait untuk bagaimana terkait penyusunan standar kompetensi ini. Tentu saja masih banyak hal yang harus kita siapkan. Tapi pada umumnya, kalau kita bicara mengenai pengembangan kompetensi pemerintahan, kita sudah mengacu kepada Permendagri 108. Di situ sudah clear, cuma mungkin detail dari berbagai urusan itu yang perlu kita clearkan. Yang kedua, terkait SIPD. Bapak dan Ibu hormati, kami sangat terbuka di Kemendagri dan sangat menyadari SIPD masih belumlah sempurna. SIPD banyak sekali mendapat keluhan dari berbagai pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Masalahnya sama, bagaimana mereka kesulitan dalam hal perencanaan yang sudah terkunci, akhirnya terbasa kosong dan sebagainya. Kemudian mereka sudah terbiasa dengan sistem informasi yang sebelumnya, yang sudah cukup mapan. Nah, ini kami terus-menerus mencoba berbenah terkait penyempurnaan SIPD itu sendiri. Namun demikian juga day to day kami juga membuka diri untuk melakukan katakanlah menerima masukan dan membicarakan masalah-masalah yang dihadapi daerah. Baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Bangda selaku komponen yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah maupun dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah
selaku yang terkait dengan masalah-masalah keuangan daerah. Ini di Ditjen Bina Keuangan Daerah dan di Ditjen Bina Bangda, DPD-nya membuka katakanlah desk terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait masalah SPD. Jadi nanti Pak Kabid bisa langsung aja kontak dengan desk SPD terkait berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Banten, utamanya mungkin oleh OPD BPSD Provinsi, dan juga mungkin OPD yang lain, agar ini nanti clear. Sehingga permasalahan yang dihadapi di SPD ini bisa kita pecahkan dengan sebaik-baiknya. Tapi ini saya bisa catat sebagai masukan, agar nanti juga ditanggapi oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Masukan itu sangat bagus. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak. Masih ada lagi teman-teman? Yang ini? Kalau memang tidak ada, biar diskusi kita lanjutkan kembali ya. Pak Kaban, kita ulas dulu kepada narasumber kita. 1 menit aja Pak, 1 menit. Ya, siap. Silakan Pak. Close aja ya, untuk closing-nya ya. Ya, silakan. Masalah anggaran ini kan terkait dengan pandemi COVID, banyak yang pusing, banyak di area alokasi. Dan di tengah pandemi itu sudah berkembang digitalisasi luar biasa. Oleh karena itu saya minta kepada BPSD Provinsi, kembangkan berbagai konferensi yang sifatnya virtual, digital. Dengan tema-tema yang menarik, tema-tema yang kekinian, tema-tema yang dibutuhkan oleh tiap-tiap PD, Pak. Lakukan sebanyak mungkin. Karena ini sangat efisien. Butuh biayanya tidak besar. Bapak dan Ibu bisa mengundang narasumber yang luar biasa, yang capable, yang qualified, yang profesional. Tidak ada biaya hotel, tidak biaya akomodasi, tidak ada biaya transportasi, tidak ada biaya makan-makan. Tapi Bapak dan Ibu bisa mendatangkan narasumber yang utama. Jadi di era yang sekarang ini, digital, masih pandemi COVID, di era yang duitnya serba terbatas, kembangkan berbagai kegiatan sifatnya learning virtual learning. Ini yang saya minta Pak. Lakukan Pak sebanyak mungkin Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu, sukses dan terus semangat Pak. Terima kasih. Gimana berita acara sudah ditandatangan? Sudah ya, sudah selesai ya. Kita usulannya yang belum masih ditunggu sampai besok sampai lebih deh. Gak apa-apa, nanti kita ada diskusi selanjutnya lagi. Ya baik ya Pak. Sesuai dengan hasil kita sudah kita bacakan dulu berita acara atau mau ditampilkan berita acaranya? Takut kalimatnya mau ada perubahan? Oh gitu, oke saya bacakan berita acaranya. Mana nih? Oke. Pada hari ini Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 telah diselenggarakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum ini. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan satu, pemaparan materi dari Dr. Teguh Setiabudi, Jabatan Kepala BPSDM Kemendagri, materi arah kebijakan pengembangan SDM aparatur. Yang kedua, narasumber Muhammad Taufik Dea, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Klan RI, materinya arah kebijakan pengembangan SDM aparatur. Yang ketiga, Untung Saritomo, Kepala BPSDM Provinsi Banten, materinya agenda pengembangan SDM aparatur Provinsi Banten tahun 2023 dan perencanaan kegiatan tahun 2023-2026. Keempat, Ahmad Rohili, ATD MM, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Provinsi Banten, materi prioritas dan rancangan Renja tahun 2023 dan arahan penyusunan Renska tahun 2023-2026.
tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum perangkat daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi. Ceritanya diskusi deh. Sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada tanggal Rabu 23 Februari 2022 jam 8 sampai dengan selesai tempat Aula Bougainville BPSDI SDM. Forum perangkat daerah BPSDM Provinsi Banten tahun 2022 menyepakati 1. Isu strategis atau pelayanan perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Mensa perangkat daerah tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Kedua, rancangan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah tahun 2023-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Ketiga, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 berita acara ini. Keempat, hasil kesepakatan sidang kelompok forum perangkat daerah tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini. Kelima, berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Mensa perangkat daerah tahun 2023 dan 2026. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagai mestinya. Kayak selesai. Ini lampirannya banyak, nggak usah dibacakan. Kita sepakat ya, sudah ditandatangani dan kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan saya ini dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Yang masih ya,